Rabiot, otro partido Mbappé en el vestuario. Proses naturalisasi Ula Romeni perlahan mulai rampung. Terbaru, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, memastikan calon pemain timnas Indonesia itu akan dibahas di rapat kerja, Raker, Komisi 11 dan 13 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia, RI, pada Senin, 3 Februari 2025. Menpora Dito mengatakan proses naturalisasi Ula Romeni terus berjalan agar dapat tuntas segera mungkin. Jadi, pemain itu akan rapat kerja. Sehari selanjutnya rapat paripurna bersama DPR RI. Setelah itu prosesnya akan diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, untuk disetujui Presiden Prabowo Subianto, dan dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk proses pengambilan sumpah. 1. Besok momen dinanti. Besok insya Allah Raker bersama DPR agar bisa segera maju di paripurna dan segera diangkat sumpahnya, kata Dito di Jakarta, Minggu, 2 Februari 2025. Politisi Partai Golongan Karya, Golkar, itu mengatakan dalam rapat itu tidak hanya membahas Ula saja, akan tetapi juga membahas naturalisasi tim Gipens dan Dion Marks untuk timnas Indonesia U20. Dito mengatakan Ula kemungkinan besar tidak akan mengambil sumpah di Indonesia. Hal itu karena pemain tersebut tidak bisa meninggalkan klubnya Oxford United karena belum jeda kompetisi. Kemarin koordinasi dengan PSSI karena ini ada beberapa agenda di klub asal yang belum bisa ditinggalkan, pasti akan di luar negeri seperti biasa, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Ula Romeni diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode Maret. Mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Pernyataan tersebut disampaikan saat Erick Thohir diwawancarai dalam kanal YouTube THYW. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mengaku punya target yang bisa diwujudkan dalam jangka pendek. Dalam 5 tahun ke depan, timnas Indonesia bisa menembus turnamen Piala Dunia untuk 2 edisi beruntun. Artinya, timnas Indonesia diproyeksikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Selain itu, dirinya juga berambisi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Erick Thohir. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028, ujarnya. Untuk itu, Erick Thohir membangun timnas Indonesia sejak level kelompok usia. Semua level kelompok usia menembus putaran final Piala Asia pada 2024 hingga 2025 diharapkan jadi momentum kebangkitan timnas Indonesia. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami, ujar Erick Thohir. Patrick Kluivert memanggil 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan pemain lokal alias para pesepak bola yang berkarier di Liga 1 merupakan jantungnya timnas Indonesia. Semua punya tujuan yang sama, baik pemain lokal maupun diaspora, semua harus membangun satu tim. Saya rasa pemain lokal adalah jantung dari timnas Indonesia. Diaspora juga jadi jantung timnas Indonesia. Jadi, semua orang benar-benar penting buat timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Berkaca dari ucapan di atas, Patrick Kluivert berpotensi memberikan peran lebih kepada pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 hingga 2025. Apakah Patrick Kluivert berani memanggil pemain lebih dari 10 personel Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga kontra Australia dan Bahrain? Pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Dari 27 pemain itu, 11 diantaranya merupakan personel Liga 1 2024 hingga 2025. Jadi, apakah Patrick Kluivert siap memanggil 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 untuk laga melawan Maret 2025?
Jika benar ada 12 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang dipanggil pada Maret 2025, tentunya hal yang luar biasa, sebab, di saat bersamaan, Patrick Kluivert mendapatkan tenaga tambahan pemain keturunan pada Maret 2025. Dua nama yang sudah dipastikan bergabung adalah Ola Romeni, Oxford United, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp. Jumlahnya semakin banyak jika Mauro Zijostra, FC Volendam, dan Emil Audero, Como 1907, juga gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Kemudian pertanyaan muncul, siapa saja pemain-pemain Liga 1 2024 hingga 2025 yang layak dipanggil Patrick Kluivert pada Maret 2025, di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari layak dikedepankan. Untuk posisi bek tengah, Rizky Ridho sulit untuk tak dipanggil, kecuali pemain Persija Jakarta ini mengalami cedera. Lanjut ke lini tengah ada gelandang Dewa United yang sedang gacor-gacornya, Ricky Kambuaya. Mark Klok dan Stefano Lillipali juga bisa dipertimbangkan, meski tidak untuk diperankan sejak awal pertandingan. Bé, és el que quan estic a part del camp al 100% de la vegada ho faré i no content. A nivell de confiança, què significa? Timnas Indonesia akan kedatangan kekuatan baru yang menggemparkan sepak bola Asia dan juga dunia. 5 striker keturunan yang berkarir di Eropa siap memperkuat skuad Garuda dengan skill yang tidak kalah dari Erling Haaland, bomber Manchester City. Dean Zandbergen menjadi sosok pertama yang mencuri perhatian. Postur tubuhnya yang tinggi 188 cm mirip dengan Haaland, membuatnya sangat berbahaya dalam duel udara. Striker FC Dordrecht ini juga memiliki kemampuan hold up play yang mematikan, persis seperti yang sering dipertontonkan Haaland di Premier League. Sensasi berikutnya datang dari Mauro Zijostra yang bermain untuk Volendam U21. Statistiknya mencengangkan dengan 11 gol dari 15 pertandingan, rasio gol yang mendekati ketajaman Haaland. Instingnya dalam mencari celah pertahanan lawan dan kemampuan penyelesaian akhir yang dingin mengingatkan pada striker Norwegia tersebut. Miliano Jonathans tak kalah mengejutkan. Pemain kelahiran Depok ini memiliki kecepatan lari yang fantastis, salah satu ciri khas Haaland. Catatan 11 gol dan 4 assist dalam setengah musim bersama Vitesse membuktikan ketajamannya sebagai predator di kotak penalti. Ola Romeni membawa pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Statistik 41 gol dalam 195 penampilan profesional menunjukkan konsistensinya. Yang lebih mengesankan, gaya permainannya yang eksplosif dan kemampuan berlari dengan bola sangat mirip dengan Haaland muda saat masih di Borussia Dortmund. Ilyas Alhaft melengkapi daftar dengan kemampuan serba bisa seperti Haaland modern. Meski lebih sering bermain di sayap, catatan 7 gol dan 8 assist musim lalu membuktikan kehebatannya dalam mencetak gol sekaligus menciptakan peluang. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, diprediksi akan mengusung formasi menyerang yang memanfaatkan kelebihan para bomber ini. Taktiknya akan disesuaikan dengan gaya permainan cepat dan langsung, persis seperti yang membuat Haaland begitu berbahaya di Manchester City. Thailand dan Vietnam patut waspada. Kehadiran 5 striker dengan skill setara Haaland ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Pertahanan tim-tim rival akan kesulitan menghadapi kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan ketajaman mereka di depan gawang. Para pemain ini tidak hanya membawa pengalaman bermain di Eropa, tetapi juga mentalitas juara dan profesionalisme tinggi. Gaya permainan mereka yang mirip Haaland akan memberi dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia. Persaingan di lini depan timnas kini semakin sengit. Hadirnya 5 striker dengan skill setara bintang Manchester City ini menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Tinggal menunggu waktu sampai mereka membuktikan julukan Haaland dari Indonesia di lapangan hijau. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penilaian kepada Patrick Kluivert dan 3 asistennya. Ia menganggap mereka sebagai tim kepelatihan terbaik timnas Indonesia. 3 asisten Kluivert di timnas Indonesia yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Keempatnya telah tiba di Indonesia pada beberapa hari lalu. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, kata sosok yang juga staf khusus Menteri BUMN, Erick Thohir, ini.
Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan Van den Burg mulai sibuk bekerja sebagai tim pelatih timnas Indonesia. Keempatnya menonton pertandingan BRI Liga 1 2024-25. Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan Van den Burg menyaksikan laga Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada Minggu 2 Februari di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, yang berakhir 2-2. Kami datang ke sini untuk memantau semua pemain, imbuh Pastoor singkat kepada wartawan di Stadion Patriot. Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan Van den Burg kemungkinan bakal menyaksikan partai-partai BRI Liga 1 lainnya. Termasuk di antaranya adalah Dewa United kontra Persija di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Sabtu, 8-2. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia adalah laga kontra Australia pada 20 Maret 2025 dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney. Meski rampungkan proses naturalisasi dan menjadi WNI, aturan AFC buat dua pemain keturunan dari Eropa ini tak bisa bela timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20. Ada apa? Pada bulan Februari 2025 ini, timnas Indonesia U20 akan memulai perjuangan mereka di Piala Asia U20 Cina dengan menghadapi Iran, Kamis, 13 Februari 2025, mendatang. Tergabung di grup C, selain berhadapan dengan Iran, anak asuh Indra Syafri tersebut juga akan bertemu Uzbekistan dan Yaman pada babak penyisihan. Jelang laga perdana tersebut, timnas Indonesia mendapat kabar baik setelah dua pemain keturunan Eropa dikabarkan bakal merampungkan proses naturalisasi. Mereka adalah Tim Gepens dan Dion Marks yang kabarnya akan mulai menjalani proses naturalisasi dan sumpah WNI pada 8 Februari 2025 alias pekan depan. Kabar tersebut bahkan sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI. Sheikh Salman and also some of our members actually, also our exco. This is why. 3 pemain keturunan akan bergabung dengan Ula Romeni untuk menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Ula Romeni sebelumnya telah datang ke Indonesia pada November 2024 lalu dan memulai proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia. Namun dia belum bisa diambil sumpah mengingat belum ada persetujuan pemberian rekomendasi kewarganegaraan oleh DPR RI yang tengah menjalani reses. Ula Romeni pun tetap dipastikan dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Selain Ula Romeni, PSSI telah memastikan Jairo Riedewald akan menjalani naturalisasi setelah berkas administrasinya lengkap. Sementara itu, Yusa Nugraha menyebutkan bahwa akan ada 2 pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi dan selesai pada Maret 2025 mendatang. Dapat info A1, ada pemain yang potensial akan diurus di bulan akhir Februari ini atau awal Maret ini, kata Yusa Nugraha dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. 1 pemain berposisi striker dan 1 berposisi kiper. Siapa mereka kita tunggu bulan Maret, artinya, ada peluang 4 pemain timnas Indonesia yang akan debut dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski nama yang sudah pasti adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald, tentu peluang 2 pemain baru ini untuk debut bersama timnas Indonesia masih terbuka. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun memiliki stok pemain untuk menyokong skuad ketika bertemu Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Diprediksi nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert pun tak jauh dari para pemain timnas Indonesia abroad. Di posisi kiper, Martin Paes masih berpeluang besar untuk mengunci posisi kiper utama meski akan bergabung nama kiper keturunan lainnya. Sementara itu di posisi bek tengah, ada Mes Hilgers yang bisa dipasangkan dengan Jai Itzes. Di posisi bek sayap, nama Kelvin Verdong dan Kevin Dix pun bisa menjadi pilihan bagi Patrick Kluivert. Di lini tengah, duet solid Tom Haye dan Ivar Jenner pun bisa saja tak tergantikan meski sudah tak lagi di bawah Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 pos gelandang pun bisa diisi oleh Eliano Reijnders yang sudah mulai rutin mendapatkan menit bermain di PEC Zwolle. Di posisi sayap, penampilan apik Marcelino Ferdinand di Oxford United tentu menarik perhatian Patrick Kluivert. Pada tanggal 26 Januari 2025, Shin Tae-yong memang dijadwalkan meninggalkan Indonesia. Ia hendak pulang kampung ke Korea Selatan. Shin Tae-yong menumpang pesawat Korean Air yang terbang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 jam sebelum pesawat lepas landas, Shin tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong tiba dengan didampingi hampir semua asistennya saat menukangi timnas Indonesia. Sang istri juga ikut serta dalam rombongan itu. Begitu tiba di Terminal 3, Shin Tae-yong sempat tidak bisa keluar dari mobil. Sebab, ratusan supporter dan puluhan awak media sudah menantinya.
Yel-yel khas supporter yang biasa dinyanyikan untuk Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berlaga pun menggema di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Air mata Shin Tae-yong pun tak terbendung. Dalam beberapa kesempatan, mata Shin tampak berkaca-kaca, sebab begitu banyak supporter yang mengantar kepulangannya. Bahkan, Shin juga sempat tersendat juga ketika sudah memasuki area dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang supporter timnas Indonesia yang enggan disebutkan namanya menyatakan dirinya rela hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja Shin. Menurutnya, Shin Tae-yong berperan besar membawa timnas Indonesia dari level yang belum bisa dicapai sebelumnya. Kami di sini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Jelasnya, Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkannya bakal jadi Direktur Teknik, Dirtek, Timnas Indonesia, usai resmi dipecat PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Padahal secara prestasi, Shin Tae-yong telah berhasil membawa beberapa pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia. Selama 5 tahun melatih, ST sukses membawa tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa timnas Indonesia U23 melangkah hingga babak semifinal. Selanjutnya, prestasi yang tak kalah mentereng adalah membawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.